Saya tanya sama Anda. Dengarkan pertanyaan saya. Bisakah Anda taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad dulu? Nah, jadi yang pertama-pertama itu kan Allah memerintahkan untuk mengimani Rasul. Bang, pertanyaan saya bukan itu loh. Bisakah Anda taat kepada Bang? Dengarkan saya, Bang. Itu sudah duluan. Bang, makanya saya bilang yang Anda taat itu Muhammad, Bang. Allah itu hanya bayang-bayang, bayang-bayangnya Muhammad. Sekarang saya tanya, siapa yang ditaati di depan? Allah atau Muhammad? Aduh, padahal sudah kita jelaskan loh. Bang, Edis. Pertanyaan saya sederhana, Bang. Siapa yang ditaati di depan? Allah atau Muhammad? Ditaati di depan bagaimana maksudnya ini, Edis? Ini ada Allah, ada Muhammad. Ya. Ya kan? Saya tanya, bagaimana cara taat kepada Allah kalau nggak taat kepada Muhammad duluan? Itulah Anda menggambarkan dengan gambaran lain kan, itu kan sudah lain konsepnya. Gimana, Bang? Bang, Muhammad mengatakan begini, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah, betul? Ya, terus? Nah, berarti yang ditaati di depan siapa? Udah kita bilang tadi. Makanya, Bang, intinya, Bang, sebenarnya Allah itu nggak ada, Bang. Yang ada itu Muhammad. Allah itu ujung-ujungnya, Bang. Allah itu ujung-ujungnya hanya bayang-bayang. Yang Anda taati itu Muhammadnya, Bang. Coba, bisa nggak Anda taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad dulu? Coba. Makanya Edis coba dengar dulu, pahami dulu ya. Makanya Bang, Anda belum dalam, Bang. Ujung-ujungnya ini loh, Bang, nih. Bang, ujung-ujungnya ini, Bang. Tuhankanlah Yesus, Bang. Jangan tuhankan Muhammad. Oke, ini kita bahas Yesus, Edis, ya. Iya, jangan tuhankan Muhammad, Bang. Ini kita bahas dulu lagi kepada sebentar, gini, Bang. Ya, Bang. Ya. Mau nggak abang jangan menuhankan Muhammad, tapi tuhankan Yesus saja. Dari judulnya saja kan itu kan, mana ada agama yang menuhankan Muhammad dan menuhankan Yesus, kan belum ada agama yang Anda menuhankan Muhammad dengan cara menyerahkan kepatuhan dan ketundukan penuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Edis saja buat judul kan, kedua-duanya nggak ada itu loh. Ada agama yang menuhankan Yesus, Edis. Coba buktikan secara data dulu, Edis. Kristen, saya menuhankan Yesus. Makanya saya tanya dulu, Anda ngerti nggak definisi? Sebentar ya, Anda tahu nggak arti menuhankan Yesus? Atau nggak, Bang, definisi menuhankan Yesus? Masuk agama Kristen kan? Ini kita bukan bicara agamanya, bicara judul repot nih kalau udah kayak begini nih diskusi. Bang, saya tanya sama Bang. Yang ngawur dulu, ini bukan sedikit, Bang, saya tanya sama Bang. Abang tahu nggak definisi menuhankan? Bang, aku tanya sama Bang. Anda tahu nggak arti menuhankan Yesus? Karena ketika kajian itu jangan debat dogma. Saya tidak mau debat dogma, saya tidak mau debat yang kajian bersifat dogmatis ataupun iman. Karena saya mau kita diskusi dengan Bang. Saya mau kita diskusi yang ilmiah. Tidak dikaji dengan ilmiah, maka makanya saya tanya sama Abang. Apa pengertian menuhankan Yesus? Enggak, gini aja dulu. Judulnya Abang aja nggak tahu pengertian menuhankan Yesus. Oke, sekarang coba dijelaskan dulu bagaimana menuhankan Yesus. Baik, menuhankan Yesus itu begini, Bang. Menuhankan Yesus artinya menjadikan Yesus itu sebagai seseorang yang mengendalikan hidup kita. Apa artinya? Gini, segala perbuatan kita dari A sampai Z, dari pagi ke pagi lagi, semuanya harus mengikuti apa yang dia perintahkan. Itu artinya menjadikan dia, Yesus itu sebagai Tuhan. Artinya dia harus bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, artinya hidup kita itu sesuai dengan kemauan dia. Itu maksudnya. Supaya dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang Anda menuhankan Muhammad dengan cara apa? Dengan cara membuat hidup Anda itu dari A sampai Z, dari pagi ke pagi lagi, melakukan apa yang disuruh Muhammad. Coba, Anda bangun pagi, cuci-cuci muka, cuci-cuci ini, kumur-kumur, sholat, gini-gini, injek-injek kaki, tunjuk-tunjuk begini. Itu kan karena Anda ngikutin Muhammad.
ya. Terus Anda harus panjangin jenggot, Anda harus pakai celana cingkrang, ya kan? Anda harus bercalak mata Anda, ya kan? Semua yang Anda lakukan itu adalah karena Anda membuat Muhammad itu nomor satu di dalam hidup Anda. Anda dikendalikan oleh Muhammad dengan cara melakukan apa yang dia mau. Masuk kamar mandi pakai kaki ini Anda lakukan. Keluar kamar mandi pakai kaki ini Anda lakukan. Makan pakai tangan kanan Anda lakukan. Semua adalah perbuatan-perbuatan yang disuruhkan Muhammad supaya Anda lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang menyuruh Anda melakukan itu semua di mana? Di mana dia? Di kuburan. Yesus yang menyuruh saya melakukan ini dan itu di mana? Di surga. Itulah kenapa saya jadikan Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak mau menjadikan Muhammad jadi Tuhan saya. Saya nggak mau jadikan Muhammad orang yang dikubur jadi seseorang yang harus mengendalikan hidup saya. Mengapa saya menyerahkan hidup saya dikendalikan orang mati di kuburan? Coba. Memangnya Yesus nggak mati di salib. Itulah logika di sini sangat dia bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Sedangkan Muhammad sampai hari ini dia tidak berkuasa mengalahkan maut. Maut masih berkuasa atas Muhammad sehingga dia masih dalam kuburnya. Muhammad tidak berkuasa atas maut sehingga sampai hari ini maut masih menguasai Muhammad. Sedangkan Yesus dia mengalahkan maut. Makanya apa kata Bible? Hai maut, di manakah sengatmu? Di mana sengatmu itu wahai maut? Apa? Yesus kalahkan maut itu. Makanya orang Kristen, Bang, ada harapan. Punya harapan. Karena apa? Ada kebangkitan. Ada kebangkitan mengalahkan maut. Buat apa, Bang, kita ngikutin panjang lebar, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini. Yang anu aja di kuburan kok. Bagaimana kita mau menuju kepada hidup, tetapi orang yang mengajak kita menuju kepada hidup di kuburan, Bang. Makanya datang kepada Yesus, dia yang hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak apa-apa, Abang boleh tertawa sekarang. Tapi nanti di satu saat Anda akan sadar, siapa yang Anda ikuti, siapa yang Anda tuhankan. Oke, Dis. Udah kesempatan ngomong saya. Ini kita serius ngomong kan? Ini serius dulu. Dis. Saya tertawa, jangan salah paham Edis ya. Saya tidak mentertawakan agama karena itu tidak ada. Ini yang saya agak lucu sedikit cara berpikir Edis ini. Gini Edis kan, tadi Edis mengatakan berarti orang Islam Edis tuduh menyembah Nabi Muhammad karena mengikuti perintah Nabi Muhammad. Padahal harusnya secara logika dulu Edis ya, itu kan Nabi Muhammad Rasul, perantara. Saya analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika para pendeta mengajarkan ajaran Yesus misalkan. Nah, ketika orang mendengarkan apa yang disampaikan pendeta itu, apakah dia udah menyembah pendeta itu? Kan tidak. Pendeta itu kan hanya sebagai perantara. Saya koreksi. Begitu saya koreksi juga dengan Rasulullah. Sebentar, biar nggak terlalu banyak yang saya koreksi, Bang. Semua apa yang Allah ajarkan. Jadi itu tidak ada ajaran Nabi Muhammad itu sesuai keinginan dirinya sendiri, melainkan apa yang diturunkan kepadanya. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajarkan itu, semuanya kembali lagi ke Allah, Edi. Sebenarnya itu tidak masalah, Edi. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Baik, saya tanggapi satu-satu. Tadi Anda mengatakan pendeta. Ketika pendeta berkhotbah di gereja, ataupun saya berkhotbah misalnya, saya tidak pernah ikuti saya. Pendeta tidak pernah mengatakan ikuti saya. Nah, betul, mantap. Makanya apa yang saya katakan, ikutilah Yesus, ikutilah firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang harus menjadi otoritas dalam hidup seorang manusia sejatinya. Firman Tuhan harus menjadi otoritas dalam hidup seseorang. Nah, sekarang ketika seorang pendeta, ketika seorang Edis TV mengatakan ikutilah saya, di situ dia udah seharusnya dilempari dengan batu. Karena dia sudah meletakkan dirinya sebagai firman Tuhan. Gak boleh. Gak boleh. Baik para nabi, pendeta, harus mengatakan ikutilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ikutilah firman Tuhan. Gak boleh ikutilah saya. Tapi apa kata Muhammad? Barang siapa yang taat kepada saya
Saya dikatakan Muhammad. Nggak ada Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah. Nggak ada Muhammad bilang begitu. Barang siapa yang taat kepada saya, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itulah. Makanya saya bilang, sebenarnya Tuhan Anda itu Muhammad. Cuman Anda nggak sadar. Masalahnya Anda nggak sadar. Lanjut, tidak masalah. Kita dengar dulu. Nah, sekarang yang kedua. Kembali lagi ke masalah saya yang pertama tadi. Kita lihat ini, yang ngomong ini ada di mana? Yang ngomong ini, yang mengajarkan jalan kepada surga, jalan kepada hidup yang kekal, ya, jalan kepada hidup yang abadi itu, ada di mana sekarang? Banyak guru-guru, banyak orang-orang bijak, cerdik, pandai, semuanya mengajarkan tentang jalan kepada hidup. Di mana semua? Di kuburan, semuanya di kuburan. Makanya nggak layak diikuti karena status dia itu bukan firman Tuhan. Status dia itu hanya manusia biasa, statusnya bukan firman Tuhan. Tetapi Yesus, dia adalah firman Tuhan. Kalimatnya, firmannya yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Itulah kenapa kedudukan Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bukan Tuhan lain. Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Tuhan, yang datang daripada Bapa. Ya, Yesus adalah Allah yang datang daripada Allah. Dalam rupa manusia, dalam rupa daging yang sama seperti kita. Yang merasakan penderitaan sama seperti kita. Merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan haus, sama seperti kita. Makanya dia yang harus diikuti, ditaati, dipatuhi apa katanya. Makanya Yesus tidak pernah memerintahkan kau boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, kau boleh ambil istri sekian banyak. Ya kan? Coba beda jauh ajaran Muhammad sama Yesus. Coba, Muhammad mengizinkan boleh orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Iya, seorang Muhammad mengajari orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Adakah Yesus mengajari orang manusia berdusta? Tidak ada. Yang Yesus katakan apa? Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Adakah dusta dalam mulut Yesus? Tidak ada. Bahkan dalam Quran Anda dikatakan di sana, innama ana rasulul li'ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul yang memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Suci dikatakan. Tidak bercacat celah. Saya tidak sedang menggunakan Quran untuk membela saya, tidak. Tapi setidaknya Anda percayakan Al-Quran itu dikatakan suci. Adakah Muhammad seorang yang suci? Bahkan dia kena sihir di dalam hadis. Menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya syaitan itu tidak punya pengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Tidak punya pengaruh syaitan itu kepada orang yang beriman. Tapi Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Kita tahu sihir datangnya dari mana? Sihir datangnya dari setan. Coba, ketika Muhammad kena sihir sebulan, berarti setan punya pengaruh nggak kepada seorang Muhammad?